Sudah bisa lihat file yang saya kirimkan? Sudah, Pastor. Ya, ya. Baik, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema yang diharapkan, kita akan merenungkan mengenai rosario dan kerahiman ilahi. Ya. Sebetulnya kita berada, sebagaimana kita tahu, berada pada bulan Oktober, bulan yang dipersembahkan kepada Maria sebagai Ratu Rosario. Perlu kita sedari awal bahwa keratuan Maria ini tidak membuat kita menjauh atau Maria nampak jauh dari kita. Justru sebaliknya, keratuan Maria membuat dia justru semakin dekat dengan kita. Dan dalam suka duka kehidupan kita, dalam pahit manis pengalaman kita, kita berlari dan berlindung pada Bunda Maria. Paus Benediktus ke-16 dalam ensikliknya mengenai Allah adalah kasih. Ia mengatakan demikian, hidup para kudus tak terbatas hanya pada riwayat hidup mereka di dunia, melainkan mencakup hidup dan kerja mereka dalam Allah sesudah kematian. Dalam para kudus menjadi nyata, barang siapa pergi kepada Allah tidak menjauhi manusia, melainkan justru sesungguhnya makin mendekatinya. Hal ini nampak paling jelas pada Bunda Maria. Deus Caritas S nomor 42. Sangat menarik sekali lagi apa yang dikatakan, barang siapa pergi kepada Allah tidak menjauhi manusia, melainkan justru sesungguhnya makin mendekatinya. Dan ini kita lihat paling jelas dalam diri Bunda Maria. Dan lagi, Paus Yohanes Paulus kedua dalam surat apostoliknya mengenai Rosario Santa Perawan Maria, ia mengatakan, Rosario adalah gema dari doa Maria. Rosario adalah magnifikat abadi untuk memuji karya inkarnasi yang menyelamatkan, yang dimulai dalam rahim Maria yang tetap perawan. Dengan doa Rosario, orang Kristiani berguru di sekolah Maria. Mereka dilatih untuk menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya. Berkat doa Rosario, kaum beriman menerima rahmat berlimpah lewat tangan penebus itu sendiri. Saya kira satu kalimat yang sangat menarik. Dengan doa Rosario, orang Kristiani berguru di sekolah Maria. Mereka dilatih untuk menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasih-Nya, kerahiman-Nya yang melimpah. Berkat doa Rosario, kaum beriman menerima rahmat berlimpah lewat tangan penebus sendiri. Kata-kata Paus Benediktus dan juga Paus Yohanes Paulus kedua yang tadi kita dengarkan pertama menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha rahim. Tuhan membutuhkan apa yang Tuhan memberikan, apa yang paling kita butuhkan, yaitu kerahiman-Nya yang melimpah. Tuhan memberikan apa yang paling kita inginkan dalam kehidupan, cintanya yang begitu mendalam. Kita tahu bahwa Tuhan melaksanakan proyek besar, yaitu proyek keselamatan, penebusan umat manusia.
Secara khusus kita alami dalam sejarah bagaimana Tuhan menolong kita melalui tangan kasih seorang ibu, Bunda Maria. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat antara lain juga dari pesan Fatimah, bagaimana karya kasih Tuhan, kerahimannya yang melimpah ditunjukkannya bagi kita. Ada dua peristiwa penting di Fatimah, yaitu penampakan malaikat pada tahun 1916 dan juga penampakan Bunda Maria tahun 1917 kepada ketiga anak sederhana, yaitu Lucia, Franciscus, dan Jacinta. Baik malaikat maupun Bunda Maria memberikan pesan tentang kebaikan, kasih, dan kerahiman Tuhan bagi kita umat manusia. Apalagi yang sedang dirundung duka dan lara, yang dikuasai oleh dosa, panggilan kepada iman, doa, dan pertobatan untuk mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Maka itulah sebabnya tema malam ini berkenaan dengan Maria Rosario dan juga kerahiman Allah. Kita tahu bahwa pada tahun 1916 itu malaikat menampakkan diri kepada ketiga anak itu sebanyak 3 kali. Pada suatu hari di musim semi, lalu pada suatu hari juga di musim panas, dan terakhir pada akhir September atau awal Oktober. Dan dalam penampakan pertama, malaikat mengajarkan sebuah doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, malaikat mengajarkan sebuah doa kepada ketiga anak gembala. Doanya demikian, ya Allahku, aku percaya, aku berharap, aku menyembah, dan aku mencintaimu. Aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak berharap, tidak menyembah, dan tidak mencintaimu. Kita mohon pengampunan, itu berarti juga mohon kerahiman, belas kasih Tuhan bagi mereka yang berdosa. Dosa karena tidak percaya, karena tidak berharap, tidak menyembah, dan tidak mencintai Tuhan. Malaikat juga berpesan kepada ketiga anak itu, Lucia, Jacinta, dan Franciscus, berdoalah seperti ini. Hati Yesus dan Maria mendengarkan, penuh perhatian terhadap doa-doamu. Ingat, pesan malaikat ini juga sangat mengharukan. Pesan bahwa Tuhan kita itu Maha Rahim. Bunda kita itu penuh kasih keibuan. Berdoalah seperti ini, hati Yesus dan hati Maria mendengarkan, penuh perhatian terhadap doa-doamu. Kata-kata malaikat itu begitu berkesan sehingga mereka tidak dapat melupakannya. Pesan kasih dari surga. Lalu dalam penampakan yang kedua, malaikat datang lagi dan berbicara dengan ketiga anak itu. Dia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Setelah bertanya demikian, dia berkata, berdoa, berdoa. Hati Yesus dan Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Ingat, hati Yesus dan Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Persembahkanlah doa dan korban terus-menerus kepada Allah yang Maha Kuasa. Persembahkanlah doa dan korban. Hati Yesus dan Maria memiliki rencana penuh belas kasih kepadamu. Lalu ketiga anak itu bertanya, bagaimana kami dapat melakukan hal itu? Malaikat pun menjawab, dalam setiap tindakan yang kalian lakukan, persembahkanlah korban untuk memulihkan dosa-dosa yang menyakiti hati Allah. Dan berdoa mohon pertobatan
bagi para pendosa. Persembahkan korban untuk memulihkan dosa yang menyakiti hati Allah dan berdoa mohon pertobatan bagi para pendosa. Dengan cara itu kalian akan mendapatkan damai bagi tanah airmu. Akulah malaikat pelindungnya, malaikat Portugal di atas segalanya. Terimalah dengan rendah hati semua penderitaan yang dikirimkan Tuhan kepadamu. Jadi ketiga anak diminta untuk juga menerima penderitaan yang akan mereka tanggung. Kemudian berdoa mempersembahkan korban bagi pertobatan para pendosa. Itu berarti juga bagaimana memohon kerahiman Tuhan bagi orang lain. Lalu dalam penampakan ketiga, malaikat mengajarkan lagi sebuah doa. Ya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyembah Dikau dengan penuh hormat dan mempersembahkan tubuh termulia, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus yang hadir dalam semua tabernakel di seluruh dunia untuk memulihkan segala penghinaan, kata-kata kotor, dan sikap acuh tak acuh yang melukai hatinya. Dan karena manfaat tak terbatas dari hatinya yang maha kudus dan dari hati Maria yang tak bernoda, aku mohon pengampunan bagi para pendosa yang malang. Mohon pengampunan itu berarti juga minta kerahiman. Mohon kerahiman, belas kasihan Tuhan bagi para pendosa. Penampakan Maria di Fatima. Selanjutnya kita melihat mengenai penampakan Maria. Tadi mengenai penampakan malaikat, sekarang penampakan Maria di Fatima itu sebanyak 6 kali. Dan kita tahu setiap tanggal 13 mulai bulan Mei sampai Oktober, kecuali Agustus terjadi pada tanggal 19. Dan dalam pesan-pesan yang disampaikan Maria kepada ketiga anak juga nampak sebetulnya bagaimana cinta dan kerahiman Tuhan kita terima, kita alami, dan juga melalui dan bersama Bunda kita Maria. Dalam penampakan pertama 13 Mei, Maria bertanya, apakah kalian mau mempersembahkan dirimu kepada Allah dan menanggung semua penderitaan yang dikirimkannya kepadamu demi pemulihan dosa-dosa yang melukai hatinya dan demi pertobatan para pendosa. Itu berarti Maria meminta kepada ketiga anak bagaimana mengharapkan kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Lalu anak-anak itu menjawab, ya kami mau. Lalu Maria berkata, jika demikian kalian akan sangat menderita, tetapi rahmat Allah akan selalu menghiburmu. Kalian akan sangat menderita, tetapi rahmat Allah akan selalu menghiburmu. Bunda Maria juga berpesan, berdoalah rosario setiap hari untuk memperoleh damai bagi dunia dan berakhirnya perang. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergabung dalam grup ini, Love Praying Family, adalah orang-orang yang setiap hari berdoa rosario. Damai akan sungguh kita alami. Kerahiman Tuhan sungguh kita rasakan. Lalu dalam penampakan kedua 13 Juni 1917, Lucia memohon kepada Bunda Maria agar dia membawa mereka ke surga. Bunda Maria lalu menjawab, aku akan segera membawa Yasinta dan Fransiskus. Tetapi engkau harus tinggal di sini lebih lama, tinggal di dunia lebih lama. Dan kita tahu Lucia hidup umur panjang, sampai saya kira mendekati usia 98 tahun. Dia meninggal baru pada tahun 2005 yang lalu. Dia hidup pada zaman kita. Yesus ingin agar engkau membuatku dikenal dan dicintai. Ia ingin dunia mengadakan devosi kepada hatiku yang tak bernoda.
kepada mereka yang menghayatinya, aku menjanjikan keselamatan. Dan Allah akan mencintai jiwa-jiwa ini bagaikan bunga-bunga yang kuletakkan untuk memperindah taktanya. Bagi mereka yang punya devosi, doa rosario, menghormati hati tak bernoda Maria, justru keselamatan akan dialami dari Tuhan sendiri. Lalu penampakan ketiga, 13 Juli 1917, Bunda Maria memperlihatkan api neraka. Dan sesudah memperlihatkan api neraka, Bunda Maria lalu berkata kepada Lucia, Fransiskus, dan Yasinta, kepada ketiga anak itu, kalian baru melihat neraka, kemana jiwa-jiwa para pendosa yang malang akan pergi. Untuk menolong mereka, Allah ingin mengadakan devosi kepada hatiku yang tak bernoda di dunia. Jika mereka melakukan apa yang aku katakan kepadamu, banyak jiwa akan diselamatkan dan mereka akan memiliki damai. Banyak jiwa diselamatkan dan banyak jiwa akan memiliki damai justru karena mengadakan devosi pada hati Maria yang tidak bernoda. Dan salah satu praktek devosi pada hati Maria yang tidak bernoda kita ungkapkan dalam doa rosario. Bunda Maria juga berpesan dalam penampakan yang ketiga ini, ketika kalian berdoa rosario, setelah setiap peristiwa ucapkanlah, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Itu berarti apa, saudara-saudari, Bapak Ibu? Saya kira doa yang tidak asing untuk kita, yang setiap kali kita ucapkan setelah puluhan salam Maria, setelah kemuliaan, dan seterusnya kita doakan tambahan ini, ya Yesus yang baik. Itu diajarkan oleh Bunda Maria sendiri. Dalam penampakan ketiga, pada tanggal 13 Juli 1917. Dan itu diucapkan setelah memperlihatkan neraka kepada ketiga anak gembala. Lalu penampakan keempat terjadi pada 19 Agustus. Sebetulnya terjadi pada 13 Agustus, tapi karena ketiga anak itu ditahan, diinterogasi massa, sehingga setelah mereka dilepaskan dulu, baru mereka pergi ke tempat penampakan. Bunda Maria berpesan, berdoa, banyaklah berdoa, dan persembahkanlah korban silih bagi para pendosa. Banyak jiwa masuk neraka, karena tidak seorang pun melakukan silih dosa bagi mereka. Maka itu, saudara-saudari, kita dengan doa rosario atau melakukan silih, kita juga bisa membantu banyak jiwa untuk diselamatkan, sehingga tidak sampai menghantar mereka kepada hukuman abadi di neraka. Itu berarti kita juga membantu mendatangkan kerahiman Tuhan bagi para pendosa. Lalu penampakan kelima, 13 September, Bunda Maria berpesan, teruslah berdoa rosario untuk mengakhiri perang. Pada bulan Oktober, Tuhan juga akan datang. Santa Perawan Maria, Bunda berduka cita, dan Maria dari Gunung Karmel, serta Santo Yosef dan kanak-kanak suci. Semuanya akan datang untuk melimpahkan berkat mereka ke atas dunia. Allah yang Maha Kuasa berkenan dengan korban silihmu. Nah, ini juga satu pesan yang luar biasa. Bagaimana apa yang dilakukan anak kecil sederhana itu, tapi berkenan di hati Tuhan karena doa dan korban silih yang mereka lakukan. Lalu penampakan ke-6, penampakan yang terakhir 13 Oktober 1917. Bunda Maria berkata, aku memintamu membangun sebuah kapel di sini untuk menghormatiku. Akulah Ratu Rosario Suci. Teruslah berdoa rosario setiap hari.
perang akan segera berakhir dan para prajurit akan segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Kita tahu pada zaman di mana Bunda Maria menampakkan diri di Fatima, itu Perang Dunia Pertama, 1914 sampai 1918. Dan ini penampakan terakhir, nanti setelah penampakan itu berapa bulan kemudian, di tahun 1918, perang memang berakhir. Dan sangat indah kalau kita lihat di sini, Bunda Maria menyatakan diri atau memperkenalkan diri sebagai Ratu Rosario. Tapi sesungguhnya gelar mengenai Ratu Rosario kembali ke abad 16 di tahun 1571. Perang antara pasukan Eropa dan pasukan Turki. Dan pada zaman itu, tahun itu, sebetulnya jumlah pasukan Kristen Eropa kalah jauh dari pasukan Turki. Paus Pius kelima lalu menyerukan, meminta orang Kristen Eropa untuk berdoa. Kita punya senjata lain, senjata rohani, yaitu Rosario. Mereka lalu berdoa dan terjadi pertempuran di Lepanto, 7 Oktober 1571, secara khusus hari itu, dan kemudian kemenangan berada pada pihak pasukan Eropa. Paus Pius kelima lalu menetapkan Maria sebagai Maria Ratu Kemenangan, Maria Sang Pemenang, yang kemudian juga dikenal sebagai Maria Ratu Rosario. Ada juga yang menyebutnya sebagai Maria Pertolongan Orang Kristen. Itu karena berkaitan dengan kekuatan doa Rosario, bagaimana kita mengalami kasih Tuhan melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan bersama Bunda kita Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menanggapi himbauan dari para paus dan terlebih menjawab undangan Bunda Maria untuk berdoa Rosario. Melalui doa Rosario, kita bersama dan di dalam Maria, kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan dan mengalami kasih kerahimannya yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan menguatkan kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan dalam kasih-Nya yang mendalam ingin menyelamatkan kita. Tapi Tuhan juga mau supaya kita berbuat sesuatu, yaitu doa, penyerahan diri kita, pengorbanan kita, termasuk di dalamnya melalui doa Rosario. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kebersamaan kita malam hari ini membuat kita juga semakin tekun berdoa Rosario. Kita juga mempunyai devosi kepada Maria, tapi terlebih sebetulnya melalui doa Rosario itu devosi kita kepada Bunda Maria. Kita sungguh mengalami kerahiman Tuhan yang menyelamatkan, menyembuhkan, menguatkan, dan membebaskan kita. Melalui doa Rosario, kita mengalami Allah yang demikian rahim untuk kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita sekalian. Saya kembalikan. Terima kasih banyak, Pastor Stefanus Buyung. Malam hari ini telah memberikan banyak dan begitu dalam kepada kami arti daripada berdoa Rosario dan juga kaitan Rosario dalam kerahiman ilahi. Saya akan menyimpulkan sedikit ya, Pastor. Iya, pesan-pesan Bunda Maria kepada ketiga anak kecil gembala, berdoa Rosario lah setiap hari demi perdamaian dunia. Mereka yang berdevosi kepada Maria akan menerima banyak rahmat. Marilah kita memohon pengampunan, bukan saja atas dosa-dosa kita, melainkan juga atas dosa orang-orang yang tidak percaya, yang tidak berharap, dan yang menghina hati kudus Yesus dan hati kudus Maria. Kaitan daripada Rosario di dalam kerahiman ilahi sangat jelas
di setiap perpuluhan kita berdoa rosario, ada doa yang sangat jelas. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah semua jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Inilah yang menjadi pengharapan kita, kerahiman Allah di dalam setiap doa rosario kita sungguh nyata. Terima kasih Pastor. Kalau Pastor berkenan, kita akan sediakan waktu untuk Bapak Ibu yang telah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Kami persilahkan Bapak